Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Dan intinya tetap ya kan tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kalian semua untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana Bitcoin kali ini menunjukkan performa yang cukup positif teman-teman. Per video ini dibuat, Bitcoin ini berada di area 29.800-an ya. Untuk harga terendah dalam 24 jam terakhir si Bitcoin ini berada di area 28.868 ya teman-teman, dan harga tertingginya kali ini berada di area 29.849 ya, seperti itu teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat ya, ini berdampak positif terhadap altcoin ya teman-teman, di mana altcoin juga mengikuti pergerakan yang cukup signifikan. Nah, jadi di sini ada kabar positif teman-teman. Ini bukan hanya menyangkut Bitcoin, melainkan ini altcoin yang mungkin akan terkena imbas cukup positif. Mungkin akan ada ledakan harga terhadap altcoin juga gitu ya. Dan saya yakin ini akan terjadi ledakan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi ini dikutip dari Watcher Guru teman-teman, di mana persetujuan ETF BlackRock Bitcoin adalah masalah kapan, bukan jika, kata orang dalam. Nah, ini langsung dari orang dalam teman-teman ya. Yang dimaksud ini adalah tinggal masalah kapan, bukan jika ya. Jika itu masih mengandai-andai, kalau kapan itu tinggal menunggu waktunya saja. Semisal kita mau pergi kapan nih ya, besok. Nah kayak gitu teman-teman, bukan jika kita punya mobil banyak aku akan begini, jika saya punya uang banyak saya akan begini. Kalau kata-kata jika ini masih mengandai-andai gitu teman-teman ya. Jadi ini yang akan membawa sesuatu hal yang positif terhadap altcoin, bukan hanya Bitcoin ya, meskipun yang akan terkena imbas pertama kalinya adalah Bitcoin teman-teman, tapi ini akan meremen ke altcoin. Kita lihat ketika Bitcoin aja naik 1% 2% ya, saat ini berada di area 29.800-an, altcoin juga terkena imbasnya ya kan. Altcoin juga mengalami harga di mana ada momentum positif, sedikit demi sedikit mengalami pembalikan harga gitu ya, ada imbasnya. Nah, jadi dalam panggilan pendapatan baru-baru ini, CEO Galaxy Miken Novogratz menyatakan keyakinan pada persetujuan akhir dari dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF ya. Mengutip informasi orang dalam dari BlackRock dan Invesco, menurut kontak orang dalam ini, persetujuan dianggap sebagai masalah kapan bukan jika, dan diharapkan akan terwujud dalam 4 hingga 6 bulan ke depan teman-teman. 4 hingga 6 bulan ke depan, berarti sebelum masa halving ya kan. Nah, ini yang akan mendorong halving. Mungkin akan ada lonjakan harga yang cukup signifikan juga. Nah, tapi biasanya ya kalau menurut siklus yang sudah ada, halving itu teman-teman, biasanya lonjakan harga itu nggak akan terasa amat sangat signifikan. Yang akan terasa amat signifikan itu masa bulurannya, biasanya seperti itu. Dan semoga saja dengan adanya dorongan dana yang cukup besar untuk masuk ke Bitcoin teman-teman, ini akan membawa lonjakan harga terhadap Bitcoin ini melambung lebih tinggi. Nah, kenapa ini akan berdampak terhadap altcoin? Secara simpelnya kayak gini teman-teman ya. Rata-rata ketika Bitcoin turun, kenapa altcoin turun ya? Ini biasanya para bandar, para cukong itu menjual altcoin mereka selama Bitcoin ini turun koreksi ya. Kenapa? Karena para bandar, para cukong ini ingin membeli Bitcoin dengan salah satu mengorbankan altcoin dijual dulu. Seperti itu ya. Ketika sudah masuk ke Bitcoin dan harganya mulai cenderung naik dan naik, Bitcoin udah naik dan dirasa udah cukup mahal, rata-rata dari para cukong bandar ini mereka ngambil profitnya ya, profitnya diambil. Nah, dari hasil profit tersebut biasanya mereka masuk ke altcoin. Nah, disitulah terjadi altcoin season, yang dimana altcoin yang menurut
mereka memiliki potensial, rata-rata hampir mayoritas 90% altcoin mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Maka dari itu ketika Bitcoin ETF ini bisa di-approve teman-teman ya, karena di sini udah ada 9 institusi besar yang siap untuk memompa Bitcoin dengan mengajukan ETF spot untuk Bitcoin. Yang awal-awal kan hanya 8, saat ini udah bertambah 1 lagi. Nah, jadi detail yang dibagikan oleh Eric Beckstrom, seorang analis senior ETF di Bloomberg, yang menunjukkan antisipasi persetujuan ETF Bitcoin telah memicu semangat persaingan di antara para pemimpin industri. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, bukan pribadi ya, menurut artikel ini ya, Bitcoin ETF memicu persaingan, di mana Beckstrom juga menyoroti poin Cathie Wood selama diskusi ETF IQ. Dia menyatakan bahwa karena semua ETF ini pada dasarnya berfungsi dengan memegang Bitcoin, pembeda utamanya adalah strategi pemasaran yang efektif. Belkush juga mencatat bahwa para pelaku industri ini cenderung berinvestasi besar-besaran dalam upaya pemasaran yang mungkin mengarah pada kampanye berlebihan untuk menarik perhatian investor. Nah, dalam pernyataan baru-baru ini, Cathie Wood, CEO ARK ya Invest, membahas kemungkinan SEC menyetujui beberapa ETF Bitcoin secara bersamaan. Nah, jadi banyak statement ya, di mana dari Cathie Wood ini juga mereka menganggap ya bahwasanya SEC ini mungkin akan menyetujui beberapa institusi itu di-approve secara bersamaan. Nah, sisanya mungkin bertahap gitu ya. Jadi Wood juga menyebut bahwa ARK Investment ya mungkin termasuk yang pertama menerima persetujuan ya. Mungkin ARK Invest, BlackRock gitu teman-teman menjadi yang pertama untuk aplikasi Bitcoin ETF. Nah, jadi kenapa Bitcoin ETF ini bisa berpengaruh penting terhadap Bitcoin itu sendiri dan terhadap altcoin? Jadi secara simpelnya gini, secara gambar garis besarnya ya kita berbicara begitu. Nah, Bitcoin ETF ini teman-teman, institusi-institusi ini harus memiliki aset Bitcoinnya terlebih dahulu gitu. Nah, dari mana mereka mendapatkan aset Bitcoinnya terlebih dahulu? Ya otomatis mereka cari ya, mereka alternatif pertama kali adalah ngambil dari miner ya. Ketika para miner ini nggak mampu menyuplai permintaan yang diminta oleh institusi ini, maka institusi ini akan mengambil kekurangan tersebut dari bursa, dari exchange, yang dimana ini akan menimbulkan lonjakan harga yang cukup signifikan terhadap Bitcoin itu sendiri. Nah, ketika Bitcoin ini sudah mulai naik dan mulai mahal harganya teman-teman, ini cenderung altcoin akan ngikut. Altcoin akan ngikut secara pelan-pelan, altcoin itu akan ngikut naik juga ya. Jadi buat para teman-teman semua pemegang aset yang saat ini turun, kalian bisa cek video saya yang membahas price kemarin ya. Kemarin itu saya bahas, saya gambarkan presentasi harga beberapa contoh ya. Saya ngambil contoh dari price, terus dari Shiba, dari Cardano, terus dari apa ya, XRP atau apa itu ya. Intinya ada perbandingan dari presentasi dia all time high sampai detik hari ini, hari kemarin gitu ya, penurunannya berapa persen. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pegang aset sedang dalam kondisi sangkut, saya sarankan di hold dulu. Tapi dengan catatan aset tersebut memiliki project yang jelas, memiliki apa ya, bisa dikatakan roadmap yang sesuai gitu ya. Jadi sosial media aktif, perkembangan jalan, dan itu bisa menjadi acuan kita untuk bertahan juga gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya aset yang sosial medianya nggak aktif ya, projectnya nggak jalan, cenderung stagnan aja seperti itu ya, saya nggak merekomendasikan aset-aset yang seperti itu ya. Tetap do teman-teman, do your own research. Nah, dengan adanya Bitcoin ETF ini, saya kira altcoin akan mengalami lonjakan harga juga ya, karena